Bismillah innaka akhana balabibah. Mengetahui masuk dan keluarnya Ramadan dengan hisab. Ma hukum? Apa hukum? Bid'ah. Masya Allah. Bid'ah. Lalu bagaimana ya akhana balabibah? Bahwasanya qaul yang seperti ini diriwayatkan dari seorang tabi'in yang mulia, Mutarrif bin Abdullah ibn Syekhir rahimahullah ta'ala. Bagaimana ya akhana balabibah? Artinya lahu salaf. Salafnya kalau begitu minimal la yungkar alaih, kan begitu, nggak diingkari. Apalagi dikatakan sebagai bid'ah. Terfakur dia. Ada bazakiyah. Bagaimana ya khana bazakiyah? Allah musta'an. Ini perlu disebutkan ikhwan fillah azakumullah supaya jangan sampai digandoli oleh para pemuja hisab, para ahli nujum modern. Tamam? Yang dinukil dari Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir rahimahullah ta'ala wa ghafara lah, dinyatakan oleh Al-Imam Yusuf bin Abdullah Abu Umar Ibn Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullah ta'ala, la yasihhu anhu, tidak sahih sanadnya sampai kepada Mutarrif bin Abdullah Ibn Syekhir. Paham? Sehingga tidak bisa berpegangan dengan ucapan tabi'i yang mulia ini rahimahullah ta'ala wa ghafaralah. La yasih, tidak sahih hadisnya, enggak sahih pula riwayat. Adapun yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah, dikatakan oleh beliau, la ya'ruju alaihi fi mithli hada. Tidak boleh kita berpegangan dengan ucapan dia dalam permasalahan yang seperti ini. Maksudnya pendapatnya Ibnu Qutaibah ini ialah pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil, yang tidak ditoleh sama sekali oleh para ulama kita kaum muslimin. Paham? Sehingga tidak bisa berhujjah beralasan dengan ucapan Ibnu Qutaibah. Wal hujjatu fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya hujjah itu ialah dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma kitabullah faqaulullah ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Adapun ayat Allah Subhanahu wa taala ialah firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan telah masuk, maka hendaklah dia berpuasa. Ayat ini dijelaskan dalam sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Bila kalian melihat hilal, maka puasalah. Dan bila kalian melihat hilal, maka berhari-rayalah kalian. Menunjukkan kepada kita Al-Quran was sunnah menjelaskan bahwasanya untuk mengetahui masuk dan keluarnya Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Mafhum? Mafhum. Adapun dalil yang sharih, yang paling jelas menunjukkan batilnya
batilnya kebid'ahan ahli nujum modern ini, pemuja hisab, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, dalam kitab Siyam, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Paham? Beliau mengatakan sesungguhnya kami ialah umat yang ummi, tidak menulis dan kami tidak menghisab. La nahsib, kami tidak menghisab. Bulan itu ialah begini, begini dan begini, kata beliau. Yani terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Kata ikhwan, demikian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini hadis yang dijadikan dalil oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam Subulus Salam untuk membid'ahkan cara hisab di dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal. Dari kalimat la nahsib, kami tidak pernah berbuat hisab. Wa aywan, yang namanya hisab itu berkaitan dengan nujum, berkaitan dengan yang namanya perbintangan. Tamam, perbintangan. Dan yang namanya bintang, khanafitina azakumullah, fungsinya dalam Islam cuma 3. Sebutkan ya khana baya'la, sebagai penunjuk arah, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan sebagai tanda-tanda penunjuk arah, dan dengan bintang mereka mengetahui arah jalan. Timur, barat, utara, dan selatan. Yang kedua ya khana apa ya alam? Naam, zinatan lis-sama. Wa zayyana as-samaa bi masabiha. Dan kami hiasi langit itu dengan lentera-lentera. Itu bintang sebagai lentera-lentera di langit. Dan yang ketiga, rujuman lisyayatin, sebagai alat rajam untuk melempar syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri berita-berita langit. Ini 3 fungsi yang namanya bintang dalam Islam. Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab rahimahullah ta'ala wa ghawaralah menyatakan, Allah Ta'ala menceritakan bintang untuk 3 fungsi. Dan barang siapa yang menggunakannya untuk selain 3 ini, maka dia telah salah. Tamam? Dan satu contoh diantaranya ialah hisab. Hisab itu menggunakan ilmu nujum. Dan yang namanya ilmu nujum itu sumbernya dari para dukun-dukun, tukang-tukang ramal. Karena selain dari 3 perkara ini, sehingga para ulama kita menyatakan, Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, menyatakan bahwasanya hisab itu didasarkan oleh ilmu nujum, ilmu perbintangan. Sedangkan Asy-Syariah Al-Islamiyah Al-Muhammadiyah, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahat anil khawdi fi ilmin nujum, melarang kita untuk berkecimpung mendalami yang namanya ilmu perbintangan. Paham? Paham? Di antara larangannya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dan dimasukkan oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum, faqad iqtabasa syu'batan minas sihr, zada ma zada." Barang siapa yang mengambil sejumput saja dari ilmu nujum, maka berarti dia telah mengambil sejumput dari ilmu sihir. Zada ma zada, bertambah ngambilnya itu, bertambah sihirnya itu selama dia bertambah pula ilmu nujumnya. Terlarang. Yang diperbolehkan hanya 3 perkara saja yang disebutkan dalam ayat wa hakatal hadis. Oleh karena itulah para ulama kita dulu dan sekarang sepakat bahwasanya menentukan 1 Ramadan atau 1 Syawal, memulai ibadah, mengakhiri ibadah dengan yang namanya hisab, dengan yang namanya nujum, itu bid'atun bittifaq, adalah kebid'ahan dengan kesepakatan kaum muslimin. Demikian dinyatakan dengan tegas oleh Al-Imam Al-Allamah Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji Al-Husaini Al-Hindi. Beliau mengatakan bid'atun bittifaq, bid'ah dengan kesepakatan kaum muslimin. Bid'ah. Tamam? Allahul musta'an. Hakata ya. Fikir. Mereka itu malam bidin azakumullah, ashab takhmin. Orang-orang yang suka menduga-duga. Ketika mereka melakukan ru'yatul hilal dan tidak kelihatan atau mendung, mereka bukan kemudian melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Kalau mendung, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Enggak demikian. Mereka mengatakan mau dihisab dulu, Mas. Siapa tahu kelihatan. Ada. Siapa tahu kelihatan. Ya ini yang namanya dukun. Ya ini yang namanya sihir. Ya ini yang namanya ilmu nujum. Siapa tahu kelihatan. Allahul musta'an. Pada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tegas, sharih, menunjukkan kalau mendung, wahai ahli nujum, itu sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Kurang apa? Gampang. Allahul musta'an. Hakata ya. Dan yang menunjukkan ahli nujum masa kini, pemuja hisab ini betul-betul sangat nemen dalam bab perdukunannya ini, ialah ketika terjadi kenyataan hisab mengatakan ikmal, sempurna. Ternyata di wilayah yang lainnya, di belahan bumi Nusantara ini, ada yang ru'yah, kelihatan hilalnya. Sorry ya, yang ru'yah ya silahkan ru'yah, yang penting hisab mengatakan ikmal. Bayangkan seorang muslim yang seharusnya mengikuti berpegangan beragama dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rela untuk beragama dengan agamanya ahli dukun, ahli nujum dalam perkara ibadah dia. Allahul musta'an. Hakata itu. Seperti itu. Oh, yang lebih ngeri lagi ialah sampai pada tingkat mengingkari orang-orang yang mendakwahkan ru'yatul hilal dan mengingkari yang namanya hisab. Hingga sampai pada tingkat pula dibodoh-bodohkan orang yang tidak mau mengamalkan hisab. Allahul musta'an. Apa kamu nggak sadar, wahai para dukun-dukun, bahwasanya yang kamu
sikap demikian itu sesungguhnya bukanlah kaum muslimin yang ada sekarang ini. Tapi sesungguhnya kami itu sudah mensikapi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami itu sudah mensikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa sunnah kami. Kalau kamu mengingkari itu artinya kamu mengingkari sunnahnya Rasul. Itu artinya kamu mengingkari Rasulullah. Itu artinya kamu mengingkari Allah Taala. Wah, besar. Sangat dikhawatirkan orang seperti ini akan masuk dalam jurang kekufuran. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hakata. La haula wala quwwata illa billah. Dan yang sangat mengenaskan ialah dua perkara. Yang pertama ialah meyakini bahwasanya dengan cara hisab berarti dia telah mengadakan gerakan tajdid, gerakan pembaharuan agama di masa kini. La haula wala quwwata illa billah. Hada tajdid syaitani. Pembaharuan syaitan ada, bukan pembaharuan agama. Perkara kedua yang lebih mengenaskan lagi ialah adanya para dai-dai, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz yang ditokohkan di kalangan masyarakatnya, yang dia tahu yang namanya hisab bid'ah, dia tahu itu. Yang dia tahu sunnahnya ru'yatul hilal. Tapi ketika dia menjelaskan masalah ini di tengah-tengah masyarakatnya, di depan pemuja-pemujanya yang menokohkan dia, dibikin sedemikian rupa supaya masyarakatnya itu tidak perhatian dengan yang namanya bid'ahnya hisab. Seret, kemudian digampangkan begitu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ada udang apa kira-kira di balik baksonya Pak D? Ada apa kira-kira ini? Allahul musta'an. Tidak ada lagi khanafitina azakumullah. Di balik itu ialah keinginan dia supaya menjadi tokoh masyarakat yang senantiasa ditokohkan oleh masyarakat, menjaga prestise dia. Jangan sampai kemudian dakwahnya dia atau ceramahnya dia atau pesantrennya dia atau santrinya dia atau yang semisalnya kemudian dimusuhi sama masyarakatnya, tidak disukai sama masyarakatnya atau yang semisalnya. Bahaya ini. Atau mungkin pula bisa jadi di balik itu kalau memang dia demikian posisinya lumayan. Sebab para pemuja-pemuja ini loyal dengan orang-orang yang model-model gampang kayak ada, yang kayak seperti ini. Nah, siapa tahu pondoknya kemudian kesiram, diguyur sama hujan dana sama pemuja-pemuja dia tadi. Masya Allah, GGM, tambah lemu, samin. Allah musta'an, Allah musta'an. Mana nasihat kamu? Mana ilmumu? Mana ilmumu yang dulu kamu sampaikan itu? Mana sunnah Rasulullah SAW yang dulu kamu dakwahkan, yang dulu kamu sampaikan di kalangan masyarakat kamu? Mana itu? Tidak ada ya. Yang ada ialah cuma semata-mata tajmi' al-jama', ngumpulkan atau sementing muridnya banyak, pondoknya gede, makan enak, pakai ayam terus, masya Allah, anteng. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Dai-dai model begini ini khanafitina azakumullah, yang membuat masyarakat itu senantiasa bodoh, yang membuat masyarakat itu senantiasa di atas kebid'ahan. Tidak ada perubahannya. Mana perubahannya selama ini? Dia berdakwah di kalangan masyarakatnya, tidak ada. Tidak ada. Paling senang sama dia. Bas, itu kok. Mana perubahannya? Tidak ada perubahannya. Hisab tidak dia bantah. Tidak ada perubahan di kalangan masyarakat. Masih tetap ada di kalangan pemuja-pemuja dia. Tidak ada. Begitu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hakata ya. La haula wala quwwata illa billah. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala.
Kita membahas tentang masalah Lailatul Qadar. Hadis yang dibaca tadi oleh ikhwanuna, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yaqum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang saat malam Qiyamul Lail pada malam Qadar karena iman, ini mengimani sunnahnya Qiyamul Lail pada malam itu, wahtisaban, dan dikarenakan dia mengharapkan pahala ibadah tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni bagi dia apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Hadis ini khonafidina azakumullah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab Kitabul Iman, bab Qiyam Lailatul Qadr minal Iman, bab Qiyamul Lail pada malam Qadar termasuk keimanan, dari kalimat imanan, imanan karena keimanan. Haga ada wajah insyaallah ta'ala. Haga dari kalimat imanan. Saya adapun mengenai malam Qadar, ikhtalafal ulama fi ta'yinha fi ayyi syahrin hi. Para ulama berikhtilaf tentang penentuan malam Qadar itu pada bulan apa itu. Ada yang berpendapat malam Qadar itu berpindah-pindah. Nama berpindah-pindah. Kadang bulan ini, kadang bulan itu, kadang bulan ini, kadang bulan itu. Nama ini pendapat yang la dalila alaih, tidak ada dalilnya sama sekali. Waswab, dan yang benar, dan ini yang dipegangi oleh jamaahirul ulama, mayoritas besar para ulama salafan wa khalafa dulu maupun sekarang, yang namanya malam Qadar itu ialah pada bulan Ramadan. Tamam? Di mana ayat? Dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Ila akhir ayat. Tamam? Ini ayat ini kalau menurut penafsirannya disebutkan pada malam pada bulan Ramadan. Wa kata qaulu ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang barakah, yaitu malam Qadar. Ini penafsiran yang sahih di kalangan para ulama. Wa alaihi jamaahir, dan ini pendapatnya kebanyakan besar para ulama, bahwasanya Lailatul Mubarakah, malam yang barakah itu malam Qadar. Adapun penafsiran malam nisfu Sya'ban, ada penafsiran yang dhaif, yang lemah. Alamaku, wa hadza yang ma'ruf, masyhur di kalangan kaum muslimin, yang namanya malam Qadar pada bulan Ramadan. Kemudian para ulama ikhtilaf lagi tentang malam Qadar di bulan Ramadan ini. Malamnya keberapa? Khilaf katsir jika. Banyak sekali pendapat-pendapat yang ada. Ada yang mengatakan bahwasanya malam Qadar itu berpindah-pindah malamnya. Kadang malam pertama, kadang kedua, kadang kelima, kadang ketujuh, kadang ke-10, kadang ke-20 ila akhir. Berpindah-pindah. Tidak tentu malamnya apa. Apa? Paham ini? Allahu musta'an. Ada yang mengatakan malam yang ke-7, ada yang mengatakan malam yang ke-15, ada yang mengatakan banyak pendapat yang ada. Wa kulluha laisa 'alaiha dalil. Dan semuanya tidak ada dalilnya sama sekali. Paham? Wa aqrabuha, dan yang paling mendekati ialah
yang menyatakan bahwasanya malam Qadar itu ada pada 10 hari terakhir. Pada 10 hari yang terakhir. Hadza sahih. Dengan nas hadisnya Rasulullah SAW, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Iltamisuha. Carilah malam Qadar itu pada 10 hari terakhir Ramadan. Apa? Hadza. Dan yang diharapkan ya ikhwan ialah malam-malam ganjilnya. Yang diharapkan ialah malam-malam ganjilnya. Demikian yang bukan dari para ulama. Pada malam witir, pada malam ganjil-ganjilnya. Nampak? Dan yang lebih diharapkan lagi ialah dari mulai malam yang ke-23 ke atas. Sab'ul Bawaqi. Pada 7 malam yang terakhir. 7 malam yang terakhir. Dari mulai malam yang ke-23 sampai akhir Ramadan. Ini yang diharapkan. Dan yang paling diharapkan ialah malam ke-27. Yang paling diharapkan. Ingat, bukan pemastian. Tapi yang paling diharapkan ialah malam yang ke-27. Apa? Hakala ya ikhwan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya ketika membahas surat Al-Baqarah. Dan juga ketika membahas surat Al-Qadar, Al-Qadar. Allah musta'an. Jadi ikhwan beliau rinci masalah ini. Hadza khulasatul. Ini khulasatul. Namun tidak dipastikan malam yang ke-27. Enggak ya. Tamam? Tetapi diharapkan, paling diharapkan. Sebab pada kenyataannya yang wakil yang terjadi ialah pernah terjadi pada malam 21. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah malam yang ke-21. Wakil ikhwan yang wakil di kalangan kaum muslimin yang mencari malam Qadar beragam. Terkadang malam 25, terkadang malam 27. Sama? Ada. Itu diketahui dengan ciri-cirinya. Beberapa kali selama di Yaman, di Damaj, itu malam 25. Dan juga pernah malam ke-27. Ada yang sering terjadi selama saya di sana. Malam 25, malam 27. Malam 25, malam 27. Sering begitu. Tapi bukan wasian. Yang diharapkan saja. Apa? Sehingga intinya carilah pada 10 hari yang terakhir Ramadan. Hadza malam Lailatul Qadar. Pahalanya jelas. Khairun min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yani pahala amalan di malam itu yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya seperti seseorang yang beramal selama 1000 bulan. 80 sekian tahun. Masya Allah. Mungkin nggak sampai segitu umurnya orang sekarang. Jarang ya. Tamam? Luar biasa. Wa'agada dalam riwayat ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya, ai minas shaghair, dari dosa-dosa yang kecil, akan diampuni dengan amal-amal yang mulia ini. Dengan syarat dijauhi dosa-dosa yang besar. Adapun dosa yang besar karena fitina azakumullah membutuhkan taubat. Ya, tahtaj ila taubat. Ada. Utamanya sangat besar ya. Adapun ciri-cirinya, ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ciri-ciri pada keesokan harinya, di mana
Asy-syamsu tala'at la syi'a laha. Matahari itu terbit dalam keadaan tidak ada sinar yang terik. Ada sinarnya, tetapi tidak begitu menyilaukan. Dipandang tidak mengapa. Jam 8 pagi itu masih kelihatan memerah. Dipandang nggak mengapa, nggak sakit. Hada yang sahih dalam riwayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hada sahih tentang ciri-ciri yang ada. Adapun ciri-ciri yang lainnya yang masyhur di kalangan kaum muslimin, tidak ada. Misalkan katanya ciri-cirinya itu orang yang mendapatkan malam qadar itu bulu kudunya berdiri, ngadeg kabeh, kayak gemetor takut gitu. Kenapa? Itu pertanda dia disalami oleh malaikat. Waduh, hada Israiliyat, dongeng-dongengnya Bani Israel hada. Aku, paham ya? Paham ya? Hada, tidak ada. Ada lagi yang mengatakan cuacanya enak, nggak panas, nggak dingin. Tidak ada itu. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Ada hujan. Nggak mesti. Ada riwayat tentang masalah hujan sebelumnya. Itu ialah haditsatul ain. Kasuistik saja di zamannya Rasul SAW ketika beliau memberitahukan kepada para sahabat malam qadar tahun itu. Beliau mengatakan seakan-akan saya hidup di lumpur air. Oh terjadi. Bagaimana gambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mesti ada hujan. Saya dipahami? Ada. Itu semuanya tidak ada. Yang ada ialah ciri keesokan harinya dilihat dari mataharinya. Dari mataharinya. Apa? Itu banyak. Banyak apa namanya? Dongeng-dongeng yang ada itu. Katanya kalau malam qadar itu hawanya itu enak, enggak dingin, enggak panas, sehingga orang-orang yang munafikin atau orang-orang yang memang malas ibadah itu tidurnya itu enak sekali. Ibaratnya itu apa? Kayak dia dibebani sama gunung gede, enggak bisa bangun abot dikit. Ada dongeng dari mana lagi? Memang orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar muwaffaq, seseorang yang diberi taufik oleh Allah Taala. Memang ya. Tetapi tidak perlu kemudian membuat dongeng-dongeng yang seperti itu. Tidak ada muatnya. Maka melihat dalam buku tafsir Ibnu Katsir, ada yang misalnya kamu dapat sekian banyak riwayat Israiliyat yang aneh-aneh. Riwayat itu aneh-aneh. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat Israiliyat, katanya di antara ciri-cirinya ialah dia itu disalami oleh seorang, gak ngerti siapa orangnya, kedengaran suaranya. Apa mana ya? Ini ciri-ciri orang yang mendapatkan malam qadar. Di pada malam itu dia seakan-akan ada yang nyalami dia. Assalamualaikum. Dia nggak tahu mana orangnya ini, siapa yang nyalami ini. Ada khawatirnya ada kena jin malam. Hah? Gitu. Assalamualaikum. Apa ini? Sopo ini? Gak ada orang, gak ada apa kok salam. Nah, jangan-jangan orang jin pemir, jin malam-malam. Nah, agak bagaimana? Ada apa? Lo kenapa ya? Pernah apa? Hah? Oh, tak pikir pernah terjadi begitu. Nah, jangan takut. Jin itu penakut. Iya, jin itu paling penakut, Coba yang jin. Ayo, takut ya. Allahumma musta'an. Kalau tempat ini memang mantan ya.
mantan tempat-tempat yang seperti itu. Tampak ini nggak pernah di lah rumah koleksi. Ada rumah pertama, masya Allah. Banyak dungo, banyak baca Quran, hilang kabeh cincin tampaknya. Apalagi di rumahnya Pak Ayub dekat sini. Yang banyak pohon-pohon itu, hati-hati. Banyak baca zikir Al-Quran dan sekarang di firman ya. Ini bahaya. Di bulan bulan di dekatnya Budakia kan? Ya Budakia. Oh itu banyak itu. Jangan dia di dalamnya PK. Yang MTA. Itu banyak itu. Ya bisa. Iya pernah dia. Dia yang pernah. Kaget dia. Lari dia. Allah bisa. Tanya saudara. Sehidup. Tapi insya Allah banyak deh. Katanya dengar suara perempuan ketawa tinggi tengah-tengah malam misalnya. Itu dulu. Soal dengan banyaknya ditebang semua banyak rumah-rumah kemudian banyak dipergunakan untuk baca Al-Quran misalnya hilang. Memang. Tapi yang sering sekali yang agak sering itu sudah itu. Tanah yang sebelah sana itu. Yang rubuh. Itu juga mulai sering. Hati-hati. Allah musta'an. Al-Muhim intinya itu dongeng Israiliyat. Dia berkaitan dengan masalah malam kota. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kekuatan bagi kita semua untuk memberikan taufiknya dan juga hidayahnya kepada kita semua supaya bisa mendapatkan malam qadarnya ikhwan. Dan yang namanya malam qadar itu dimulai dari tenggelamnya matahari, masuknya waktu malam dan berakhir sampai terbitnya fajar shadiq. Tamam, kalau mau menghidupkan malam itu semalam suntuk, tidak mengapa. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mizarah. Akhirnya ketika beliau masuk ke 10 malam yang terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Ini beliau semakin sergap ibadahnya. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya. Kalau dia bangun malamnya awal malam atau di akhir malam atau misalnya dan dia dapat dan dia beramal dengan ikhlas dengan sesuai dengan sunnah wa maqbul, dia juga mendapatkan malam qadar juga. Sebab lailah itu dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Tapi yang sunnahnya Rasul SAW ialah ahya lailah, dihidupkan malamnya. Nah kata ikhwan, itu tarawih, pada isya, sampai subuh. Begitu. Allah. Kalau pengalaman di Yaman, kalau termasuk 10 hari yang terakhir, tarawihnya jam 12. Jam 12 malam. Kalau malam ganjil, malam 21, jam 12, jam 11. Begitu pula malam 23. Malam 25 dimulai jam 11. Malam yang ke-27 habis daras malam langsung mulai. Jam 9, setengah 10 langsung dimulai. Sampai mendekati fajar. Nah, itu pengalaman imam yang imami di sana. Itu satu malam itu ya ikhwan, sampai 8 juz lebih yang dibaca itu. Cepat bacanya, cepat sekali. Cepat lebih lancar. Hafid, insyaallah. Syekh Ahmad Al-Wasadi, hafizahullah taala wa ra'ah. Kemudian digantikan lagi sama Syekh Yahya Hajuri, hafizahullah taala wa ra'ah. Cepat baca. Lancar. Kalau cepat lancar, Syekh Ahmad. Kalau pelan kadang lupa. Kalau cepat itu lancar. Kayak baca, enggak baca. Enggak baca ya. Meheb dia. Luar biasa. Masya Allah. Ada. Yang namanya pengalaman, yang namanya orang. Sebagian di kalangan mereka, ikhwanuna yang ada di Yaman, yang umum maksudnya, bukan Indonesia insya Allah, orang Indonesia insya Allah. Ya, aneh-aneh ada yang sergap, ada yang apalagi yang samin.
Ya gemuk-gemuk itu. Di belakang ya, nunggu. Imamnya mulai, nyimak dia. Santai dia. Perkirakan ini mau selesai. Ngerti dia? Kok mulai berhenti lari ke saf. Allah Akbar. Masalah Fatihah. Gimana tak? Allahu Akbar ruku. Lumayan. Safar panjangnya kepotong sampai sini. Tapi tengah mati dia. Rukunya panjang. Iktidalnya kecil. Sujudnya panjang ya Allah. Itu apa namanya? Lengan itu sampai capek. Tahan badan itu. Kayak gini. Mau panjang begini capek. Gini capek lagi. Nutup begini capek lagi. Akhirnya capek begini. Ya Allah itu. Allah Ustaz. Itu masih capek ya. Terkadang ininya nggak capek. Kepalanya. Ini terus. Sebegitu rakaat yang kedua ya panjang lagi. Langsung turus ya. Allah Musta'an, Allah Musta'an. Tapi yang seger. Masya Allah ada yang beberapa syekh-syekh yang tua-tua itu luar biasa. Berdiri, nggak duduk. Masya Allah. Saya beda umur gitu, mungkin di atas 60 itu. Masya Allah. Ini kalau pas-pas misalnya dia mau duduk tuh rasanya malu. Ya Allah, masih enom, masih muda kayak gini, tulangnya masih kuat, tenaganya masih beker kayak gini. Sampainya mbah tua nggak duduk, akhirnya dikuat-kuat. Kakinya kadang nekuk sedikit, ya kadang nekuk sedikit, kadang gini. Alhamdulillah. Bagaimana caranya supaya selesai? Perlu disampaikan ini. Bagusnya itu nggak libur. Allah Musta'an. Allah Al-Musta'an. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.